Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengimpor kedelai sebanyak 350.000 ton karena harga relatif tinggi. Impor kedelai ini dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog. Lantas apakah dengan rencana impor ratusan ribu ton kedelai ini bisa menstabilkan harga dan bagaimana penyerapan untuk kedelai dalam negeri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Selendra. Selamat pagi Pak Selendra. Selamat pagi, Mbak Lady. Ya Pak, seperti yang kita ketahui bahwa ada rencana untuk mengimpor 350.000 ton ini, apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari pemerintah? Jadi begini, saat ini kita tahu memang harga kedelai itu internasional juga masih ada kecenderungan naik. Mhm. Dan kalau kita melihat dari harga di Sibot ya, ini memang minggu kedua kita harapkan sudah mulai ada pergerakan turun minggu kedua November ini. Tetapi kecenderungan itu kan tetap masih tinggi ya. Nah ini yang kita lakukan, pemerintah tentu Pak Menteri sudah menyampaikan pada Pak Presiden untuk nanti segera Bulog mengambil mengimpor langsung ya, kedelai sebanyak tadi yang sampaikan Pak Menteri pada beberapa kesempatan itu sebanyak 300.000 ton ya, 50, tambah 50.000 ton. Dan Mhm. ini memang kalau kita lihat kebutuhan kedelai untuk para pengrajin itu kan rata-rata satu bulan itu sekitar 247.000 ton ya, sampai 250.000 ton. Nah ini kan paling tidak menjadi penyeimbang, penyeimbang untuk bisa harga rata-rata itu bisa di harga yang bisa berterima ya dengan para pengrajin tahu dan tempe. Saat ini kan kalau kita koordinasi dengan teman-teman di Gakoptindo itu kan petani pengrajin tahu tempe itu masih membeli sekitar angka di antara 13.000 ya, sampai dengan ada yang 13,5. Tetapi dengan adanya subsidi ini tentu kita harapkan juga dengan Rp1.000 turun 12.000 dan kemudian juga nanti kalau ada kenaikan tentu ini bisa ditekan, dikendalikan dengan dilakukan importasi langsung oleh Bulog. Nah, Bulog langsung nanti mendistribusikannya kepada para pengrajin tahu dan Mhm. tempe. Iya, berarti jumlahnya 350.000 ton ini pertimbangan penilaiannya angka seperti itu diputuskan seperti apa Pak? Dan apa sebenarnya penyebab dari naiknya harga kedelai ini? Harga kedelai ini memang harga dunia ini cenderung naik ya. Mhm. Dari mulai beberapa bulan yang lalu itu kita kalau lihat dari pergerakannya itu dari mulai bulan Maret itu sudah bergerak naik terus. Dan puncaknya pernah terjadi itu di antara mulai bulan Agustus, ya, Juli, Agustus itu September juga masih tinggi. Landed price-nya itu sampai di atas 11.000, hampir menyentuh 12.000. Jadi harga seaboardnya sendiri per basel itu kan dari mulai $13 dan menyentuh sampai dengan 15 US dollar per basel. Nah ini cukup tinggi. Ya, tadi saya sampaikan kalau dalam rupiah itu kira-kira landed price-nya itu sampai dengan menyentuh hampir 12.000. Nah ini kalau apalagi sekarang nilai tukar rupiah kan juga sudah bergerak. Kita tahu awal-awal itu masih 14.500-an, sekarang udah 15.600-an. Nah ini juga kan yang harus kita menjadi pertimbangan untuk segera kalau diimportasi langsung oleh Bulog dan didistribusikan juga langsung para pengrajin, tentu harganya akan jauh lebih bisa dikendalikan. Baik, Pak Selendra, harga kedelai masih tinggi, lalu apakah ini tidak terkejar jika misalnya pemerintah memberdayakan daerah-daerah yang memproduksi kedelai ini untuk mengejar kekurangan Hmm. dari pasokan kedelai ini? Ya tentu kita masih yakin lah ya teman-teman di Kementerian KL terkait itu akan terus berusaha meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri. Tetapi sampai hari ini ya kita memang masih 90% membutuhkan kedelai itu dari sumbernya dari luar, jadi dari importasi. Ya. Nah, suplai dari dalam negeri sendiri porsinya kan masih Baik. eh, Mhm. paling ya sekitar 10% mungkin dari total kebutuhan para pengrajin tahu dan tempe. Oke, dan rencananya dari negara mana saja Pak untuk impor kedelai ini akan dilakukan dan 350.000 ton ini untuk periode berapa lama? Apakah sampai akhir tahun
atau hingga Februari tahun depan, Pak? Sampai harga stabil. Dan Oke. yang pertama itu memang importasi terbesar untuk kedelai itu kan memang dari Amerika ya. Mhm. Tapi beberapa sumber juga bisa banyak yang bisa dilakukan oleh Bulog dan importasi ini bukan hanya pemadam untuk saat ini, tetapi dalam jangka panjang tentu ini harus dilakukan oleh badan usaha milik negara. Jadi ada kedelai yang memang benar-benar dikuasai oleh negara dan pemerintah sehingga itu bisa menjadi penyeimbang harga di pasar terutama untuk membantu para pengrajin tahu dan tempe. Baik, dan kabarnya ini membutuhkan waktu lebih dari 30 hari ya Pak ya untuk tiba begitu kedelai impor. Ya, Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari lebih itu? jadi begini, Pak. Ini instrumen sebenarnya Mhm. penggantian selisih harga ya, yang Rp1.000 itu kan dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Kementerian Perdagangan menugaskan Bulog untuk melakukan eh, intervensi ke menyalurkan kedelai ya, kepada para pengrajin tahu tempe dengan memberikan penggantian selisih ya, harga kedelai itu Rp1.000. Tetapi ini hanya salah satu instrumen. Hari Minggu yang lalu juga Pak Menteri Perdagangan juga menghadiri Rakernas Gakoptindo. Ya. Mhm. Sudah berdialog, berdiskusi dengan teman-teman para pengusaha Gakoptindo. Dan ada informasi dari teman-teman Gakoptindo, salah satu daerah, salah tiga itu sudah menggunakan instrumen subsidi ya, untuk para pengrajin tahu dan tempenya. Jadi samping Rp1.000 ini ada juga tambahan. Nah, informasinya bahkan sampai Rp2.000 tambahan dari pemerintah daerahnya. Dan itu kan bisa menggunakan instrumen dari anggaran pengalihan subsidi BBM, kemudian ada dana transfer umum dan lain-lain. Nah itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini informasi dari Koptindo ketika ada rakernas di Bogor ya, minggu kemarin. Nah Mhm. ini tentu kita harapkan juga pemerintah daerah ya, yang di wilayahnya itu banyak pengrajin tahu dan tempenya bisa menggunakan instrumen ini juga untuk membantu memberikan subsidi. Ya. Subsidi kan bisa digunakan juga untuk subsidi terhadap harga maupun transportasi menggunakan itu. Jadi instrumen lain bisa digunakan. Oleh karena itu dalam rapat kami mengikuti rapat yang dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah ini beliau sudah mendorong untuk segera menggunakan instrumen-instrumen ini untuk mengendalikan inflasi, kemudian juga bagaimana untuk bisa memberikan subsidi kepada terutama untuk produk-produk bahan pokok. Ya. Jadi Mhm. bukan hanya kedelai tapi yang lain-lain. Jadi tidak hanya subsidi Rp1.000 yang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa melakukan ini, menambah subsidi ini untuk menjaga Baik. keseimbangan harga di tingkat pengrajin tahu tempe. Mhm. Mhm. Dan koordinasinya nanti akan seperti apa Pak nanti dengan pemerintah daerah ketika nanti kedelai impor ini akan tiba di Indonesia? Kalau selama ini yang kita lakukan, penyaluran itu adalah melalui Gakoptindo, kemudian kita juga bekerjasama dengan kerja kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, untuk agar ya subsidi ini kita berikan tepat sasaran. Jadi verifikasi dan validasi itu dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi pengrajin-pengrajin yang berhak menerima untuk ini semua dikasih. Dan bahkan saat ini sudah kita perluas. Ya. Bukan hanya untuk anggota Gakoptindo, tapi seluruh pengrajin tahu dan tempe, Kopti, dan lain-lain ya, paguyupan untuk pengrajin tahu tempe itu juga mendapatkan kedelai yang disubsidi oleh pemerintah. Mhm. Jadi sudah diperluas, tidak hanya anggota Gakoptindo. Pokoknya pengrajin tahu tempe semua dapat. Baik, dan seperti yang tadi Pak Selendra sampaikan bahwa jumlah 350.000 ton ini adalah perhitungan untuk nanti sampai harga kedelai ini stabil. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti bisa dilakukan kembali begitu Pak impornya. Tapi kalau tahun lalu ini kan impor kedelai 2,5 juta ton Pak. Untuk saat ini sudah berapa jumlah impor kedelai yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau kalau apa importasi ya kedelai itu
Mhm. Sampai saat ini kan rata-rata dilakukan oleh pelaku usaha ya, swasta. Jadi eh, umumnya pelaku usaha swasta itu setiap bulan itu mengimportasi itu antara 200 sampai 220 ribu ton per bulan. Nah, kalau kita melihat stok ya, stok di misalnya yang dilaporkan oleh Akindo, itu perhitungan stok itu, yang namanya kedelai itu kan perishable. Jadi nggak mungkin dia naruh di gudangnya itu berbulan-bulan. Jadi selalu yang dihitung oleh stok ya oleh Akindo itu adalah stok on hand dia yang berjalan untuk terus didistribusikan kepada pengrajin tahu tempe ditambah dengan stok yang dalam perjalanan itu dihitung gitu yang dari pengapalan. Nah ini rata-rata ya 200 ribu, 220 ribu ton per bulan. Cuman memang ada informasi teman-teman Akindo kemarin karena gejolak harga yang juga cukup tinggi, importasi bulan depan itu mungkin sekitar 160 ribu sampai 200 ribu ton untuk bulan depan. Nah Mhm. ini memang Bulog yang saat ini memang kita dorong untuk mengambil peran nanti, dan ini bukan hanya jangka pendek ini, tapi untuk dalam waktu yang ke depan juga diharapkan Bulog untuk terus ya memberikan kontribusinya dengan mengimportasi kedelai dan mendistribusikannya ke para pengrajin tahu dan tempe. Jadi ini Baik. sekali lagi ini bukan program yang apa pemadam kebakaran karena naik enggak, tapi ini adalah program jangka panjang Mhm. yang memang terus dilakukan nanti oleh Bulog. Oke, Dan terakhir. kita harapkan ini menjadi instrumen untuk mengendalikan harga Baik, itu. Pak. Berarti memang optimistis ya Pak untuk terkait impor kedelai ini untuk menstabilkan harga. Target dari Kemendak mungkin di bulan berapa Pak untuk kestabilan harga kedelai di tanah air ini mungkin? Sebenarnya kalau dengan menggunakan instrumen tambahan tadi yang ada di pemerintah-pemerintah daerah, Mhm. ya minggu-minggu ini juga bisa dieksekusi. Kalau pemerintah daerah segera mengeksekusi tambahan subsidinya itu, ya langsung saja gitu. Dan ini kan untuk jangka panjang terus pemerintah dari pusat ini menugaskan Bulog untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan kedelai ini. Tetapi kalau ada gejolak yang cukup tinggi, tentu kita harapkan ini kan kalau kerja bareng-bareng, kalau istilah Pak Menteri, kerja bersama-sama, semua pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama untuk wilayahnya masing-masing yang memang banyak teman-teman para pengrajin tahu dan tempe. Ini bisa dieksekusi dalam waktu dekat, paling cepat karena itu anggaran sudah tersedia semua kan. Jadi instrumen itu bisa dipakai. Gitu. Oke, berarti tinggal Berapapun kerja. besarnya Mhm. subsidi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik, berarti kerjasama dari pihak pengusaha, produksi, dan juga dari negara ya Pak. Terima kasih Pak Selendra, Baik. PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Ledi.